Salam sehat Sobat Nirmala dimanapun berada. Bersama saya Dr. Kurnia Arya, spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Panti Nirmala, Kota Malang. Saat ini banyak keluhan dari para wanita ya, tidak hanya ibu-ibu, tapi juga para remaja yang mengeluh adanya nyeri saat menstruasi atau perdarahan yang berlebihan, terkadang di luar siklus menstruasi ya. Salah satu penyebabnya adalah mioma uteri. Mioma uteri adalah pertumbuhan sel atau tumor yang bersifat jinak dari otot dinding rahim yang secara tidak normal. Kalau bentuk cirinya, karena dia berasal dari otot ya, otot rahim, jadi dia mirip seperti daging tumbuh ya, atau kalau kita ibaratkan seperti bakso ya. Secara garis besar ada 4 jenis miom ini dari lokasinya. Yang pertama, dia tumbuh di agak keluar dari rahim, atau bisa kita sebut mioma subserosa, atau yang tumbuh di dalam otot rahim tersebut, dan dapat kita sebut mioma intramular. Dan ada juga mioma yang mendesak ke dalam rongga rahim atau submukosa. Dan ada juga ditemukan mioma yang bertangkai. Dia ini dapat tumbuh di dalam rongga rahim, atau bisa kita sebut dengan mioma gebut. Kalau gejalanya bagaimana ya? Karena dia di dalam otot rahim ya, tentu saja berhubungan dengan menstruasi, sehingga jumlah darah saat menstruasinya jadi lebih banyak, jadi lebih lama, dan lebih lama dari siklus biasanya. Juga dapat timbul juga perdarahan di luar siklus menstruasinya. Gejala lainnya bisa nyeri saat haid, bahkan bisa sampai mengganggu aktivitas. Jadi terkadang tidak hilang saat istirahat dan harus ditambah dengan mengkonsumsi obat-obat untuk menghilangkan nyerinya. Jadi ukuran miom ini bisa membesar, bahkan sampai dapat apabila ukurannya sudah terlampau besar, dia dapat mengganggu organ sekitar ya, baik menekan saluran kemih sehingga terganggu saat untuk buangan kecilnya, dapat juga menekan saluran cerna yang otomatis mengganggu ke saluran pencernaan seperti buang air besar ya. Tapi kembali ke ukuran miom dan lokasi tersebut. Jadi bisa saja tidak ada gejala karena ukuran miomnya kecil dan lokasinya tidak tumbuh di dalam rahim ya, atau lebih agak tumbuh keluar. Jadi tidak ada keluhan seperti nyeri yang berlebih atau perdarahan yang berlebih. Jadi terkadang si ibu-ibu tidak menyadari kalau dia ada permasalahan seperti itu. Dia bisa saja dapat diketahui saat kontrol secara tidak sengaja saat USG, baik itu ke dokter umum atau ke dokter spesialis ya. Jadi dia kok bisa timbul jadi miom ya? Penyebabnya masih berupa teori ya. Bisa genetik yang merupakan bawaan dari si wanita tersebut. Miom juga biasa timbul saat usia produktif karena adanya ketidakseimbangan ya antara hormon ya. Hormon yang berperan itu lebih ke hormon estrogen, sehingga dapat membuat pertumbuhan di dinding dalam rahim yang membuat suatu benjolan tadi yang kita bicarakan. Faktor risiko lainnya juga bisa berupa lifestyle ya, gaya hidup yang kurang baik seperti merokok, makan makanan yang banyak zat kimia ya, mengandung pengawet, junk food ya, dan lain-lainnya. Kalau sudah terdiagnosis miom tadi, ya kita tidak perlu memikirkan ya, ini terjadi karena apa, faktor genetik lah, hormon lah, lifestyle, atau penyebab lainnya. Tapi prinsipnya saat sudah diketahui dia terdapat miom, kita harus mengevaluasi apakah miom ini perlu segera ditata laksana segera, atau kita observasi terlebih dahulu ya. Bisa kita nilai dulu dengan ukurannya bagaimana, lokasinya bagaimana, terus gejala yang ditimbulkannya bagaimana, ada keluhan-keluhan yang berarti tidak sampai mengganggu aktivitas atau tidak ya. Jadi itu yang kita nilai terlebih dahulu sehingga tata laksananya bisa kita
rencanakan. Untuk miom, apakah dapat mengganggu proses kehamilan? Ini tergantung ya, tergantung. Tadi kita bicarakan dia posisi miom itu ada ukurannya, kita bicarakan ada lokasi tumbuhnya yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau selagi itu tidak mengganggu jalur pertemuan antara sel sperma dan sel telur ya kenapa tidak, bisa saja dia hamil. Tapi kalau ukurannya sudah besar dan lokasinya mengganggu jalur tadi atau menutupi, itu akan terjadi permasalahan untuk proses kehamilan ya. Kemudian bagaimana kalau diketahui miom tersebut saat kita kontrol kehamilan, Dok? Ya, jadi sama seperti yang tadi kita bicarakan ya, kita harus menilai dahulu ukurannya bagaimana, lokasinya bagaimana. Kalau masih aman ya kita observasi saja ya, tidak perlu agresif kita lakukan tindakan operatif nanti ya. Dan saat melahirkan nanti, apabila ada indikasi obstetri ya, kalau memang harus dilahirkan secara operasi sesar setelah bayi lahir dan plasenta lahir, kita evaluasi miom tersebut apakah dapat kita evakuasi atau tidak. Kalau ternyata lokasinya terlalu di dalam atau sulit kita evakuasi dan banyak seandainya, dan kemungkinan terjadi perdarahannya lebih besar, mungkin dapat kita jadwalkan di kunjungan berikutnya saat kembali ke poliklinik ya. Karena apa? Kita harus mempersiapkan untuk tata laksananya ya, miom tersebut. Apabila ukurannya masih kecil ya, tadi sudah kita sampaikan, cukup kita evaluasi dahulu ya, observasi dan dilakukan kunjungan berkala untuk menilai ada pembesaran atau tidak. Dapat juga kita berikan terapi hormonal ya, yang harapannya agar miom tersebut tidak membesar, bukan mengecil, karena yang sudah ada ya, dia tidak hilang. Tapi apabila ukurannya besar atau sudah menimbulkan gejala ya, seperti yang saya bilang tadi itu, dia nyeri yang berlebihan sampai timbul perdarahan ya yang banyak, sehingga mungkin dapat dilakukan tindakan operasi. Operasinya itu bisa dilakukan secara laparoskopi atau laparotomi ya. Laparoskopi tadi kan menggunakan alat ya. Kemudian untuk pencegahan secara umum ya, miom ini bagaimana kita mencegahnya? Karena tidak bisa dicegah 100% ya, karena tadi ada beberapa faktor ya, baik itu faktor genetik, faktor yang tidak dapat dimodifikasi ya, tapi dengan pola hidup sehat ya, adanya olahraga, kemudian diet ya, harapannya untuk menurunkan berat badan yang berlebih ya, serta konsumsi makanan yang sehat. Ini harapannya dapat mencegah timbulnya mioma tersebut ya. Jadi saran, jangan takut untuk kontrol dan screening organ kandungannya walau tidak ada keluhan ya, karena deteksi lebih awal akan lebih baik dalam pengobatan yang lebih optimal ya. Baik, kita sudah membahas tentang mioma uteri. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Saya Dr. Kurnia Arya, spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Panti Nirmala, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.